Assalamualaikum Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu cara mengumpulkan data, membaca data, menyajikan data, dan menafsirkan sajian data. Yang pertama, mengumpulkan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk contoh yang secara langsung itu berupa wawancara, dan secara tidak langsung dapat mengisi kuesioner. Yang kedua, ada membaca data. Data yang telah disajikan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Nah, ada contoh data dalam bentuk daftar. Data olahraga kegemaran siswa kelas 5, sepak bola 7 siswa, futsal 8 siswa, basket 5 siswa, voli 3 siswa, renang 5 siswa, dan bulu tangkis 4 siswa. Cara membacanya, sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, dan seterusnya sampai sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Kemudian dalam bentuk tabel, itu ada contoh data kegemaran siswa kelas 5 yang disajikan dalam bentuk tabel. Cara membacanya, untuk kegemaran melukis ada banyak siswanya, ada 6. Maka cara membacanya, sebanyak 6 siswa gemar melukis, dan seterusnya sampai membaca buku cerita ada 4 siswa ya. Maka dibaca dengan sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Mudah ya. Selanjutnya ada dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Itu ada contoh data, nama siswa, dan jumlah buku yang mereka punya. Untuk keterangannya, satu gambar buku itu memiliki 1 buku. Dari data tersebut, kita bisa membaca bahwa Mita memiliki 4 buku cerita, Bayu memiliki 2 buku cerita, Fitri memiliki 3 buku cerita, Edo memiliki 1 buku cerita, dan Ajeng memiliki 5 buku cerita. Selanjutnya, dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara tegak ataupun mendatar. Nah, itu ada contoh data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 yang disajikan dalam bentuk diagram batang secara tegak ya. Nah, dari situ kita bisa membaca bahwa untuk yang mendatar nilainya dan yang tegak untuk data banyak siswa. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6, sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7, dan seterusnya sampai sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Paham ya? Kemudian dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Contohnya ada data berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Untuk mendatarnya itu data bulan ke-1 sampai ke-5. Untuk yang tegak itu data berat badannya dengan satuan kilogram. Nah, kita dapat membaca bulan ke-1 berat badan Mita 3 kg, bulan kedua berat badannya 4 kg, bulan ketiga berat badan Mita 5 kg, bulan keempat berat badannya 7 kg, dan bulan kelima berat badan Mita 8 kg. Yang terakhir ada
dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau yang bisa disebut dengan juring. Nah, ada contoh data buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Dari data diagram lingkaran tersebut, kita bisa membaca sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel, sebanyak 35% menyukai jeruk, sebanyak 20% menyukai pisang, dan 25% menyukai mangga. Nah, untuk mencari banyaknya siswa, kita bisa menggunakan cara untuk banyak siswa yang menyukai apel ada 20%, berarti 20% dikalikan seluruh siswa ada 40. 20 per 100 dikalikan 40 ada 8 siswa, sampai banyak siswa yang menyukai mangga. Dapat dihitung ya, 25% dikalikan 40 sama dengan 10 siswa. Sudah paham ya cara membaca data? Selanjutnya ada menyajikan data. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Diagram dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, diagram garis, juga diagram lingkaran. Dalam bentuk tabel, langkah-langkah menyajikan datanya. Yang pertama, tentukan data terendah dan tertinggi. Kedua, tuliskan data urut dari data yang terendah. Ketiga, hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Turus yaitu cara mencacah data menggunakan simbol huruf I kapital. Contoh, ada data hasil ulangan matematika siswa kelas 5 akan kita ubah ke dalam bentuk tabel. Yang pertama, tentukan data tertinggi dan data terendahnya. Untuk data tertinggi yaitu 10, data terendahnya ada 5. Kemudian yang kedua, tuliskan secara urut dari data terendah, yaitu 5 dulu ya sampai 10. Kemudian kita hitung setiap datanya, banyak data dengan menggunakan turus. Nah, itu untuk nilai 5 ada 2 siswa, 6 ada 6 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 8 ada 6 siswa, nilai 9 ada 6 siswa, dan nilai 10 ada 4 siswa. Dalam bentuk diagram gambar, langkah-langkah membuat diagram gambar. Yang pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat. Kedua, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Contohnya ada data penjualan buku di toko Makmur. Untuk bulan Januari ada 25 penjualan, Februari 40 penjualan, Maret 45 penjualan, April 15 penjualan, dan Mei ada 50 penjualan. Akan kita ubah ke dalam bentuk diagram gambar. Nah, karena semua bilangan merupakan kelipatan 5, kita dapat melakukan pemisalan seperti berikut. Untuk gambar buku berwarna biru mewakili 10 buku. Untuk gambar buku berwarna merah muda mewakili 5 buku. Selanjutnya, tentukan banyak buku untuk setiap bulan. Nah, 25 buku berarti sama dengan 20 tambah 5. Nanti ada gambar 2 buku biru dan 1 buku merah muda, dan seterusnya sampai di bulan Mei ada 50 buku, berarti ada 5 buku berwarna biru. Sampai sini paham ya? Coba diperhatikan baik-baik. Selanjutnya, dalam bentuk diagram batang, ada contoh data tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Nah, ada nama siswa
Alif tinggi badannya 150, Bayu 138, Edo 140, Fitri 140, 145, dan Mita 135. Akan kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkah membuatnya: yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Kemudian yang kedua, tulislah nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Itu kita menggunakan jarak antar bilangannya 5 ya, dari 135, kemudian 140, 145, 150, dan 155. Yang ketiga, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Yang keempat, pastikan jarak setiap data sama besar. Sudah ya, itu dari jarak data Alif ke Bayu sudah sama besar ya, antara Bayu ke Edo, juga Edo ke Fitri, dan Fitri ke Mita. Nah, itu merupakan contoh data dalam bentuk diagram batang. Kemudian dalam bentuk diagram garis, perhatikan contoh berikut. Ada data penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Bulan Januari ada 25 penjualan, Februari 40 penjualan, Maret 45 penjualan, April 15 penjualan, dan Mei ada 55 penjualan. Langkah-langkah membuat diagram garis berdasarkan data pada tabel di atas. Yang pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Yang kedua, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Contohnya, bulan Januari tadi ada 25 penjualan. Nah, kita buat titik pada pertemuan antara bulan Januari dengan 25 banyak penjualan. Yang ketiga, setelah membuat titik dari bulan Januari sampai Mei, kita tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Nah, itu merupakan contoh data dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya dalam bentuk diagram lingkaran. Contoh data tabel hasil donor darah PMI. Golongan darah A ada 70 kantong darah, golongan darah B ada 63 kantong darah, golongan darah AB ada 35 kantong darah, dan golongan darah O ada 112 kantong darah. Untuk jumlah keseluruhannya ada 280 kantong darah. Perhatikan baik-baik untuk langkah-langkah cara membuat diagram lingkaran berdasarkan tabel di atas. Yang pertama, tentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu. Tadi sudah tahu ya, jumlah keseluruhannya ada 280. Kemudian yang kedua, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Nah, untuk besar sudutnya, untuk golongan darah A tadi kan ada 70 kantong darah, maka 70 per keseluruhan datanya berapa? 280 dikalikan 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, seterusnya dihitung sampai golongan darah O. Atau kita bisa menggunakan persentase. Tinggal kita kalikan dengan 100%. Untuk golongan darah A berarti 70 per 280 dikalikan 100% sama dengan 25%. Golongan darah B 63 per 280 dikalikan 100%, hasilnya 20,5%, dan seterusnya sampai golongan darah O 112 per 280 dikalikan 100% sama dengan 40%.
Kemudian langkah yang ketiga, buatlah lingkaran, lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai besar sudut yang diperoleh. Bisa menggunakan busur derajat ya. Keempat, jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Keterangannya ya tadi, golongan darah A berapa, besar sudutnya, untuk golongan darah B berapa, sampai golongan darah O. Nah, hasilnya seperti gambar berikut ya. Ada diagram lingkaran hasil donor darah PMI. Untuk golongan darah A ada 90 derajat, golongan darah B ada 81 derajat, golongan darah AB ada 45 derajat, dan golongan darah O ada 144 derajat. Untuk cara menyajikan data, apakah sudah paham semua Ananda? Kita lanjutkan untuk menafsirkan sajian data. Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Banyak informasi lain yang dapat diperoleh dari data yang telah disajikan dalam tabel ataupun diagram. Informasi-informasi tersebut antara lain data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih antar data. Contoh, ada data banyak gol pertandingan futsal siswa kelas 5. Pertandingan ke-1 banyaknya ada 2 gol, pertandingan kedua ada 3 gol, pertandingan ketiga ada 3 gol, pertandingan keempat ada 5 gol, dan pertandingan kelima ada 4 gol. Nah, kita bisa menafsirkan sajian data tersebut, yaitu gol terbanyak terjadi pada pertandingan keempat, gol paling sedikit terjadi pada pertandingan ke-1, kemudian selisih banyak gol pada pertandingan ketiga dan keempat adalah 2 gol, dan jumlah gol dari seluruh pertandingan ada 18 gol. Contoh kedua, ada data pada diagram batang tinggi badan siswa kelas 5. Nah, coba perhatikan data tersebut. Kita dapat menafsirkan bahwa yang pertama, paling banyak siswa memiliki tinggi badan 150, yaitu sebanyak 8 siswa. Kemudian selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi dan terendah ada 3 siswa. Dan jumlah siswa kelas 5 itu keseluruhannya ada 30 anak. Demikian penjelasan Ustazah Eva tentang pengolahan data. Semoga Ananda semua diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran tersebut. Untuk tugasnya, bisa mengerjakan latihan soal yang ada di video pembelajaran. Ustazah cukupkan. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.